Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ulfatun Nikmah, NIM U2019-3048. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang as-shawaid was-shawamid. Baik, yang pertama yaitu definisi dari as-shawaid dan as-shawamid. As-shawaid itu bunyi. Kalau as-shawamid itu konsonan. Jadi as-shawaid itu huruf bunyi. Maksudnya itu kayak kalau di bahasa Indonesia itu huruf vokal, dan as-shawamid itu konsonan. Definisi dari bunyi atau as-shawaid yaitu bunyi adalah suara yang pembentukannya itu mengalirkan udara secara terus-menerus melalui tenggorokan dan mulut. Nah, terkadang juga melalui hidung dengan bersamaan, tanpa ada yang menghalangi jalan nafas, sehingga tidak mempersempit jalannya nafas yang akan menyebabkan terjadinya gesekan yang akan dapat terdengar. Yang selanjutnya, definisi dari as-shawamid atau konsonan. Nah, yaitu suara keras, letupan, suara gesekan, atau bisa juga dikatakan bunyi berbisik yang terjadi pada titik di mana nafas dicegat, seperti dalam pengucapan lafal ba. Itu kan dicegat gitu. Nah, itu dikeluarkan dari mulut tanpa ada gesekan sehingga tidak terdengar. Dalam ungkapan lain, konsonan atau huruf mati adalah fonem yang bukan termasuk huruf vokal, dan hal ini dapat direalisasikan dengan obstruksi. Jadi aliran udara yang melewati mulut dihambat pada tempat-tempat artikulasi, sehingga udara yang keluar dari paru-paru itu mendapat hambatan atau rintangan. Jadi gak langsung keluar gitu. Masih ada hambatan-hambatan di tempat artikulasinya. Nah, perhatikan tabel tersebut. Di situ vokal bahasa Indonesia itu ada E. Yang dimaksud huruf vokal di bahasa Indonesia itu ada E, A, U, O, I, kayak gitu. Tapi kalau dalam bahasa Arab, E sama O itu ndak ada. Yang ada itu cuma A, I, U. Vokal dalam bahasa Arab itu tidak sebanyak vokal dalam bahasa Indonesia. Tapi dalam bahasa Arab itu ada vokal panjang, ada A panjang, ada I panjang, ada U panjang. Contohnya di tabel itu, kalau yang panjang itu kayak ba, ba itu kan bunyinya A panjang. Nurun, nu itu kan bunyinya juga U panjang. Hi itu kayak bunyinya itu I panjang. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia tidak ada yang panjang. Baik, selanjutnya jenis-jenis dari as-shawamid atau konsonan. Jenis-jenis dari konsonan. Nah, sebelum masuk ke konsonan ini, jenis-jenis dari bunyi dulu. Jenis-jenis dari bunyi itu ada A, I, U, E, O dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arab itu ada fathah, kasroh, dan dhammah. Ada fathah panjang A, ada kasroh panjang I, ada dhammah panjang U. Nah, kalau jenis dari konsonan itu ada bunyi keras atau meledak. Ini terjadi ketika pengucapannya itu sepenuhnya menghalangi jalannya nafas. Kemudian pelepasannya secara tiba-tiba. Contohnya ba, dot, to, kayak gitu. Yang kedua, bunyi lembut atau gesekan. Nah,
Bunyi lembut ini maksudnya itu yang tidak sepenuhnya menghalangi jalan nafas saat mengucapkannya, tetapi melewati kontak dengan dua organ yang jalurnya menyempit. Dan contohnya itu kayak sa, ha, kayak gitu. Kan itu bunyinya itu lembut. Terus yang ketiga itu bunyi majemuk. Bunyi yang dihasilkan dengan menjebak udara, diikuti dengan penyempitan yang menimbulkan gesekan. Contohnya kayak jim. Terus yang keempat itu suara fluida. Suara yang disertai dengan ekspansi atau kebocoran dalam perjalanan nafas di lokasi lain. Kayak wow, mim, lam, seperti itu. Terus yang selanjutnya aturan-aturan bunyi as-shawaid. Fonem I atau suara kasroh adalah vokal tinggi di depan dengan kedua bibir agak terentang ke samping. I, kayak gitu. I, mencibir. Dan fonem U atau suara dhammah juga merupakan vokal tinggi. Tapi yang meninggi adalah belakang lidah dan kedua bibir membentuk semi bundar. U. Terus yang terakhir itu fonem A atau suara fathah. Nah, fonem A ini adalah satu-satunya vokal tengah. Vokal ini diucapkan di mana posisi bagian tengah lidah agak merata dan mulut pun terbuka lebar. A, itu. Terus selanjutnya aturan-aturan konsonan. Aturan-aturan konsonan ini dapat dikategorikan berdasarkan 3 faktor, yaitu keadaan pita suara, daerah artikulasi, dan cara artikulasi. Yang pertama, faktor pita suara sebagai alat artikulasi. Maka konsonan itu dapat diklarifikasikan kepada konsonan bersuara dan konsonan tidak bersuara. Yang pertama yaitu konsonan bersuara. Dalam istilah bahasa Arab, konsonan bersuara itu disebut dengan as-somituhu maljahurah, yaitu apabila pita suara turut bergetar di saat pelafalannya. Nah, dalam bahasa Indonesia yang termasuk konsonan bersuara itu kayak B, D, itu kan pita suaranya itu kan ikut bergetar. Kalau dalam bahasa Arab ada 15 huruf ya. Yaitu ba, jim, dal, zal, ro, za dan sebagainya. Terus yang kedua itu konsonan tidak bersuara. Dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah al-mahmusiyah. Al-mahmusah, yaitu apabila pita suara tidak turut bergetar ketika bunyi-bunyi itu diartikulasikan. Dalam bahasa Indonesia, contohnya itu kayak P, T, C, itu kan pita suaranya gak ikut bergetar ya. Terus dalam bahasa Arab itu ada 13 huruf. Ada ta, sa, hamzah, ha, ha, kho, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya faktor daerah artikulasi. Nah, ini bila ditinjau dari faktor daerah artikulasi, konsonan dapat bersifat sebagai berikut, yaitu yang pertama bunyi bilabial atau syafataniyah atau huruf bibir, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara mempertemukan antara bibir atas dengan bibir bawah. Kedua bibir tersebut terkatup rapat sehingga udara dari paru-paru tertahan untuk sementara waktu sebelum ketupan itu dilepaskan. Contoh hurufnya itu kayak ba, mim, itu kan huruf-huruf sebangsa bibir. Terus yang kedua bunyi labiodental atau syafahiyah asnaniyah, yaitu bunyi yang dihasilkan antara gigi atas
dan bibir bawah. Bibir bawah ditekankan pada gigi atas sehingga terjadi penyempitan udara. Jadi hambatan udara itu tidak sempurna. Karena itu, udara keluar secara bergeser melalui sela-sela bibir dengan gigi dan melalui lubang-lubang di antara gigi. Hurufnya itu ada fa. Fa itu kan fa itu gabungan antara gigi atas dengan bibir bawah. Terus yang ketiga bunyi apicodenal alveolar. Atau dalam bahasa Arab itu zalqa lisawi asnani, atau disebut juga dengan lamional veolar, yaitu bunyi yang dihasilkan melalui sentuhan ujung lidah kepada pangkal gigi atas di depan gusi. Proses artikulasi ini melahirkan beberapa konsonan dalam bahasa Indonesia kayak T, D, N. Nah, kalau dalam bahasa Arab itu ada dal, dot, to, ta, dan nun. Yang keempat, bunyi afico-alveolars. Atau dalam bahasa Arab itu zalqa lisawi, yaitu bunyi yang dihasilkan melalui sentuhan ujung lidah kepada gusi sehingga menyebabkan penyempitan keluarnya udara yang kemudian keluar secara pelan-pelan tanpa letupan. Proses artikulasi ini melahirkan beberapa konsonan, yaitu sod, sin, za, ro. Yang kelima, bunyi dorsovelar, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara menempelkan belakang lidah pada langit-langit lunak. Hurufnya itu ada kaf, kho, ghin, seperti itu. Terus yang keenam, bunyi interdental adalah yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara meletakkan ujung lidah antara gigi atas dan gigi bawah tanpa menutup arus udara secara sempurna. Hurufnya itu ada zo, sa, zal. Selanjutnya yang ketujuh, bunyi frontoplata, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara menekan daun lidah pada langit-langit keras. Hurufnya itu ada shin, menekan daun lidah pada langit-langit keras. Shin, jim. Yang kedelapan itu ada bunyi dorso-uvular, yaitu bunyi konsonan yang dihasilkan melalui pertemuan antara pangkal lidah dengan anak TK sehingga udara terhambat secara sempurna. Hurufnya itu ada satu, yaitu kof. Kesembilan yaitu bunyi root pharyngeals atau gizar halki, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara mendekatkan akar lidah kepada dinding rongga kerongkongan, tetapi tidak sampai menyentuhnya. Hurufnya itu ada dua, ha dan ain. Terus yang ke-10 ada bunyi glottals atau faringal. Nah, maksudnya itu bunyi yang dihasilkan dengan cara merapatkan dua pita suara sehingga udara dari paru-paru yang melewati antara akar lidah dan dinding belakang rongga kerongkongan terhambat. Hurufnya ada ha. Ada satu lagi yaitu hamzah. Nah, yang ke-11 yaitu bunyi madiopatatals, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara menaikkan lidah bagian tengah ke arah langit-langit keras tanpa menyentuhnya. Hurufnya itu ada satu, yaitu ya. Selanjutnya jika dilihat dari cara artikulasi, maka konsonan dapat dibedakan menjadi 7.
hambat, letupan atau infijariyah atau stop. Yaitu menurut Marsono dalam Abdul Muin, konsonan letup adalah konsonan yang terjadi dengan cara menghambat secara penuh arus udara, kemudian dilepaskan secara tiba-tiba. Dalam bahasa Indonesia itu kayak huruf B, D. Kalau dalam bahasa Arab itu ada qaf, to, dot, dal, kaf, dan ba. Yang kedua, geseran atau frikatif. Atau dalam bahasa Arab itu al-ihtikakiyah, yaitu konsonan yang dihasilkan melalui penyempitan jalannya arus udara yang dihembuskan dari paru-paru, sehingga jalannya udara itu terhalang dan keluar dengan bergeser. Jadi, perbedaannya dengan konsonan letup itu, konsonan letup penyempitan arus udara dilakukan secara sempurna, sementara pada konsonan geseran ini penyempitan udara tidak secara sempurna tetapi merenggang. Hurufnya itu ada ain, ghin, dha, sama zal. Terus yang ketiga yaitu paduan atau afrikatif. Menurut Marsono, dalam Abdul Muin yang dimaksud dengan konsonan paduan adalah bunyi konsonan yang dihasilkan dengan cara menghambat penuh arus udara dari paru-paru. Kemudian hambatan itu dilepaskan secara pelan-pelan. Hurufnya itu ada jim. Yang keempat, sangawan atau nasal. Nah, posisi artikulator di sini menghambat sepenuhnya aliran udara melalui mulut. Tetapi membiarkannya keluar melalui rongga hidung dengan bebas. Hurufnya itu ada nun dan mim. Yang kelima, getaran. Bunyi getaran terjadi seiring dengan artikulator aktif melakukan kontak beruntun dengan artikulator pasif, sehingga getaran bunyi itu terjadi berulang-ulang. Hurufnya itu ro, ada satu yaitu ro. Yang keenam, sampingan atau lateral. Bunyi lateral dihasilkan oleh artikulator aktif menghambat aliran udara pada bagian tengah mulut, lalu membiarkan udara keluar melalui samping lidah. Hurufnya itu ada satu, yaitu lam. Yang ketujuh, hampiran atau aproksiman. Bunyi ini dihasilkan oleh artikulator aktif dan pasif membentuk ruang yang mendekati posisi terbuka, seperti dalam pembentukan vokal, tetapi tidak cukup sempit untuk menghasilkan konsonan geseran. Hurufnya itu ada ya. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.